Halo, perkenalkan nama saya Norvijanti. Di sini saya akan membahas mengenai siklus konversi produksi. Pada intinya, siklus ini yaitu mengubah dari bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, biasanya siklus ini ada di perusahaan manufaktur gitu ya. Nah, ada juga sistem yang ada di komputernya yaitu seperti CAM atau CAM, yaitu Computer Aided Manufacturing atau SIM, Computer Integrated Manufacture. Nah, siklus produksi yaitu adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk, gitu ya, yang berbeda dengan perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa. Nah, perusahaan manufaktur ini memiliki 3 jenis kegiatan. Yang pertama yaitu raw material, jadi dari bahan baku. Terus ada juga yang kedua itu adalah persediaan barang dalam proses. Yang ketiga yaitu persediaan barang jadi. Nah, apa saja sih biaya-biaya yang ada di dalam manufaktur? Yang pertama itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP, biaya overhead pabrik. Nah, prosesnya itu dari pengolahan transaksi produksi sebagai berikut. Ada pengendalian produksi, ada proses costing dari perolehan komplikasi proses rekening ke departemen gitu ya secara periodik. Maksudnya itu dari hari, minggu, bulan, tahun gitu ya. Untuk menentukan rata-rata per unitnya, harga per unitnya. Terus ada pengendalian persediaan. Nah, ini meliputi apa saja? Yang pertama yaitu terhadap pencurian fisik yang menyangkut keamanan dan keterbatasan akses terhadap kondisi persediaan, baik itu perhitungan fisik periodik ataupun uji pencatatan. Nah, dokumen-dokumen atau laporan-laporan dalam proses produksi diantaranya ada daftar material, daftar operasi, laporan status persediaan, laporan status faktor, dan lain sebagainya. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara rinci ya. Terus nanti ada apa aja dari proses transaksi itu? Nanti ada perencanaan produksinya ya. Terus setelah itu apa? Nanti akan dari perencanaan, maka terbitlah penjadwalan produksi dari proses status produksi dan routing. Gitu. Nah, ini ada akuntansi biayanya. Nah, apa aja file yang ada di status produksi, yaitu permintaan material dari departemen gudang gitu ya atau persediaan. Terus ada akuntansi biaya, yaitu untuk mengakumulasikan penggunaan material gitu. Terus nanti ada pelaporannya maksudnya hasil akhir dan informasi persediaan atau stok barang jadi dan barang yang bahan bakunya gitu ya. Terus ada juga peningkatan manajemen biaya. Maksud dari peningkatan manajemen biaya yaitu perhitungan akan lebih jelas atau terukur apabila hasil atau tindakan manajemen atas profitabilitas secara keseluruhan gitu ya. Jadi maksudnya itu biaya kualitas dapat membantu perusahaan menentukan dampak dari tindakan yang diambil gitu ya. Apa aja nanti kalau misalnya pos-pos apa saja yang harus dipotong atau misalnya pos-pos apa saja yang harus ditambah ya.
Nah, ada juga siklus keuangan. Siklus keuangan itu maksudnya itu investasi modal awal pemilik gitu ya, baik berupa aset yang cash ataupun aset non cash. Kalau aset cash kan biasanya dari keuangan gitu ya. Kalau non cash itu biasanya kayak peralatan gitu ya. Peralatan. Nah, nanti dari situ akan ada aktivitas pengeluaran kas yang bisa diasumsikan adanya pengorbanan perusahaan untuk mendapatkan atau memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan dengan menyerahkan uang kepada penyedia barang dan jasa tersebut gitu ya, baik secara tunai ataupun secara kredit. Nanti akan ada laporan penerimaan kasnya gitu ya, bersama bukti penerimaan kasnya, ada uang kas yang diterima dan disetorkan ke bank gitu bersama bukti setorannya gitu. Selanjutnya, nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya apa yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.